Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rati Ramadhani. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya dari Prodi Manajemen, kelas MN22D dengan NIM 22416261201411. Video ini saya unggah untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS dari mata kuliah Big Data for Management. Di dunia yang semakin berkembang, Big Data telah menjadi aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi. Namun, kekuatan Big Data juga menarik untuk para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kali ini saya akan menjelaskan mengapa keamanan Big Data bukan hanya penting, tetapi merupakan keharusan yang mutlak. Big Data dengan volume, velocity, variety, veracity, dan value-nya memberikan wawasan yang berharga. Namun, sifatnya yang besar dan kompleks juga membuatnya rentan terhadap berbagai ancaman. Data yang bocor dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, kerusakan reputasi, dan bahkan tuntutan hukum. Ancaman Big Data beragam dan terus berkembang. Beberapa ancamannya yaitu yang pertama itu ada serangan siber. Ya, contohnya itu kayak peredaran, malware, ransomware, terus dan serangan denial of service atau DOS yang bertujuan untuk mencuri, merusak, atau memblokir akses data. Yang kedua itu ada pelanggaran privasi, misalnya penggunaan data pribadi tanpa izin atau melanggar peraturan privasi data seperti GDPR atau CCPA. Yang ketiga itu ada penipuan dan manipulasi data, misalnya itu penggunaan data palsu atau manipulasi data untuk keuntungan pribadi atau merusak reputasi. Kegagalan dalam mengamankan Big Data dapat berdampak serius, yaitu termasuk yang pertama kerugian finansial. Kerugian finansial itu kayak biaya pemulihan data, denda hukum, terus kehilangan pendapatan. Yang kedua itu ada kerusakan reputasi. Kerusakan reputasi itu kayak kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya itu ada kehilangan keunggulan kompetitif, kehilangan akses informasi berharga, dan kemampuan untuk memanfaatkan data secara efektif. Selanjutnya itu tuntutan hukum dari pelanggan, regulator, atau pihak yang lain yang terkena dampak kebocoran data. Yang terakhir itu ada gangguan operasional, misalnya penghentian layanan dan gangguan operasional bisnis. Dan yang terakhir ada insiden keamanan internal, misalnya itu kesalahan manusia, akses yang tidak sah oleh karyawan, atau aktivitas berbahaya dalam organisasi. Untuk melindungi Big Data diperlukan strategi keamanan yang komprehensif, yaitu yang pertama ada enkripsi data, misalnya melindungi data dengan enkripsi baik saat transit maupun saat disimpan. Yang kedua itu ada kontrol akses, misalnya membatasi akses ke datanya hanya untuk pengguna yang berwenang, atau implementasi prinsip less privilege. Yang ketiga ada deteksi dan pencegahan intrusi atau IDS atau IPS, yaitu sistem untuk mendeteksi dan mencegah serangan siber. Yang keempat itu ada sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS, yaitu kerangka kerja untuk mengelola risiko keamanan informasi. Yang kelima ada analisis keamanan, misalnya penggunaan teknologi analitik untuk mendeteksi anomali dan ancaman. Yang keenam, cadangan dan pemulihan data atau backup dan recovery, mekanisme untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran karyawan dengan melatih karyawan tentang praktik keamanan data yang lebih baik.
Yang terakhir ada compliance dan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan yang berlaku. Keamanan Big Data adalah investasi yang penting, bukan biaya. Dengan menerapkan strategi keamanan yang komprehensif dan proaktif, organisasi dapat melindungi aset berharyanya, mempertahankan kepercayaan pelanggan, dan memastikan kelangsungan bisnis di era digital. Sekian penjelasan materi mengenai keamanan